Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar proposal kali ini. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama, Ibu Roza Lesmana SIP MSI, dosen pembimbing kedua, Dr. Malse Yulivestra SOS MAP. Perkenalkan, saya Arini Kasmira dengan NIM 2210841008 dengan judul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasaraya. Bab 1 pendahuluan yang pertama latar belakang. Penelitian ini berangkat dari pentingnya evaluasi kebijakan publik untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak sesuai harapan. Dalam konteks ekonomi nasional, sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2025, jumlah pekerja informal mencapai 86,58 juta orang. Satu bagian penting dari sektor informal adalah pedagang kaki lima atau PKL yang memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung ekonomi masyarakat perkotaan. Hal ini terjadi di Kota Padang, di mana aktivitas PKL paling tinggi yaitu di kawasan Pasaraya yang menimbulkan beberapa permasalahan seperti ketertiban, kemacetan, dan kebersihan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL pada tanggal 29 Agustus 2014 oleh Bapak Mahyildi selaku Wali Kota Padang. Namun pelaksanaannya belum optimal. Adapun fenomena yang terjadi di lapangan yang pertama, sebagian PKL masih menggunakan bahu jalan dan atau trotoar untuk berjualan. Hal ini terjadi di beberapa lokasi, terutama lokasi PKL di Jalan Pasaraya Baru, di mana PKL yang berjualan sayur-sayuran di pagi hari. Yang kedua, lokasi PKL di sekitar Bundaran Air Mancur, PKL yang menjual pop ice. Yang ketiga, PKL yang berada di depan Duta Merlin, yang berjualan buah-buahan. Yang keempat, PKL yang jualan di depan Kopas yang menjual untuk memperbaiki jam. Lalu yang kedua, tidak adanya kejelasan SKPD pada perda ini. Namun, untuk kawasan 8 pasar dan 1 pasaraya di bawah naungan Dinas Perdagangan Kota Padang. Yang ketiga, sarana dan prasarana pemerintah belum dimanfaatkan optimal oleh PKL. Pada lokasi di Jalan Senampangan Barat dan Jalan Senampangan Timur, PKL yang berjualan di sana seharusnya berjualan di lantai 2 atau lantai 3 di blok 1 sampai 4 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakan meja batu dan diberi label oleh nama-nama PKL tersebut. Namun PKL tersebut menolak dan kembali ke tempat semulanya karena PKL tersebut beranggapan bahwa minimnya pembeli dan juga keterbatasan aksesibilitas. Yang keempat, relokasi PKL belum optimal. Walaupun sudah dilakukan beberapa kali penataan, salah satu yaitu penataan di fase 7, namun ada beberapa relokasi yang belum optimal, seperti di Jalan Senampangan Barat dan Jalan Senampangan Timur. Yang kelima, pemberdayaan PKL masih minim. Ada dua kegiatan atau pemberdayaan dari PKL, yaitu Pasar Pembukuan, yang kedua Pemilu Night Market. Pasar Pembukuan masih dilanjutkan hingga saat ini. Yang kedua, Pemilu Night Market. Pemilu Night Market sudah dihentikan karena keterbatasan anggaran. Yang keenam, tidak adanya peraturan penjelas tata cara pengawasan dan penertiban pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL pasal 29 ayat 3. Yang ketujuh, tidak adanya petunjuk teknis pelaksana pemberdayaan PKL pasal 38. Oleh karena itu, tidak ada tim penataan yang jelas yang melaksanakan pemberdayaan PKL ini. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi peraturan daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasaraya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di kawasan Pasaraya.
Selanjutnya, manfaat penelitian terdiri dua jenis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat bagi Departemen Administrasi Publik, khususnya dalam bidang kajian kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan pembahasan topik serupa di masa mendatang dengan memanfaatkan berbagai teori yang telah digunakan. Terakhir, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Padang dalam mengatasi permasalahan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Pasaraya. Bab 2 tinjau pustaka. Yang pertama, studi penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aldila, Arin, Aini, dan Yuwanto tahun 2024 tentang evaluasi kebijakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indra Christian tahun 2021 tentang evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Kiara Condong, Kota Bandung. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Mouza Aulia Putri dan kawan-kawan tahun 2024 tentang evaluasi kebijakan pedagang kaki lima atau PKL di alun-alun Lembang. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Bella Pristika tahun 2021 tentang evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima atau PKL di Provinsi Jawa Timur. Yang kelima, penelitian dilakukan oleh Rizka Berliana Fahira tahun 2005 tentang evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, teori. Evaluasi kebijakan adalah langkah akhir dari proses implementasi kebijakan, dan evaluasi tersebut harus dilakukan secara beruntun dari proses pembuatan kebijakan. Adapun teori yang digunakan adalah teori dari Leo Gusino, terdiri dari 5 variabel. Yang pertama, sumber daya aparatur atau SDA, kedua, kelembagaan, yang ketiga, sarana, prasarana, dan teknologi, keempat, finansial, dan yang kelima, regulasi. Selanjutnya, skema pemikiran seperti yang terlihat pada tampilan di layar. Kemudian definisi konsep ada 3. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Yang kedua, evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang melibatkan penilaian atau evaluasi suatu kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, dan dampak. Yang ketiga, pedagang kaki lima atau PKL merupakan pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang. Selanjutnya, definisi operasional. Variabel pertama yaitu sumber daya aparatur atau SDA. Indikatornya adalah pemahaman aparatur. Cara pengukurannya mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman aparatur terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Variabel kedua yaitu kelembagaan, terdiri dari beberapa indikator. Indikator pertama adalah diskresi. Cara pengukurannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis apakah terdapat diskresi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di kawasan pasaraya. Indikator kedua yaitu sistem organisasi, terdiri dari tujuan bersama, pembagian kerja, dan organisasi, koordinasi. Cara pengukurannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sistem organisasi di Dinas Perdagangan Kota Padang yang terdiri dari apakah Dinas Perdagangan memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Yang kedua, apakah pembagian kerja pegawai sudah sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan keterampilan pegawai. Yang ketiga, bagaimana koordinasi antar pegawai di Dinas Perdagangan Kota Padang. Indikator ketiga selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Cara pengukurannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan aktor kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian indikator selanjutnya sinergitas antar lembaga, yaitu koordinasi. Cara pengukurannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas antar lembaga dalam bentuk koordinasi dengan lembaga lain dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Pasaraya Padang. Variabel ketiga yaitu sarana, prasarana, dan teknologi.
Indikator yang pertama adalah sarana. Cara pengukurannya mendeskripsikan dan menganalisis ketersediaan sarana dan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Pasaraya Padang. Indikator kedua adalah prasarana, mendeskripsikan dan menganalisis ketersediaan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Pasaraya Padang. Kemudian indikator ketiga yaitu teknologi. Cara pengukurannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis rekomendasi teknologi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Pasaraya Padang. Variabel keempat yaitu finansial. Indikatornya itu adalah dukungan keuangan. Cara pengukurannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis dukungan keuangan dalam pelaksana kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian variabel terakhir yaitu regulasi pendukung. Indikatornya adalah petunjuk teknis. Cara pengukurannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis ketersediaan petunjuk teknis dari kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di Kota Padang. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data terdiri dari 3 teknik. Yang pertama, observasi. Kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Kemudian, teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, yang keempat, unit analisis, yaitu lembaga Dinas Perdagangan Kota Padang. Yang kelima, peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, proses penelitian terdiri dari 3 tahap, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Yang terakhir adalah teknik analisis data, terdiri dari 3 teknik. Teknik pertama, reduksi data, kedua, penyajian data, yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Demikian hasil presentasi seminar proposal saya Arini Kasmira. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.